Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian kita setiap malam Jumat untuk menambah pengetahuan kita dalam Islam. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang bersegera melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada panggilan handphone, tentu yang kita lakukan adalah segera mengangkat handphone tersebut. Kita tidak akan membiarkan bunyi handphone itu berlarut-larut. Kita akan menyegerakannya, memanggilnya. Karena itulah yang dikatakan bersegera. Begitupun juga kita, ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ampunan yang luasnya dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita akan bersegera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 133, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegera kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, ketika kita mendengar suara azan, muadzin menyampaikan azannya, maka kita segera menyambutnya. Kenapa kita datang? Karena kita suka, kita tahu itu kewajiban dan kita melaksanakan dengan sukacita. Ada juga orang tahu mendengar suara azan dan dia tahu itu kewajiban melaksanakan sholat, tapi rasanya tidak senang, dalam hatinya tidak bergembira melaksanakan seruan Allah Subhanahu wa taala tadi, akhirnya dia tidak melaksanakan sholat. Dia diam saja, tidak menyambut panggilan Allah. Dia tidak bersegera, walaupun dia tahu melaksanakan sholat itu adalah suatu kewajiban. Tapi manakala dia mengetahui itu kewajiban, tapi dia rasa gembira menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melaksanakan. Dia akan pergi melaksanakan sholat. Seperti misalnya di bangun subuh hari, orang melaksanakan sholat subuh itu berat. Walaupun kita mendengar azan, walaupun kita tahu itu adalah seruan Allah untuk melaksanakan sholat subuh, tapi kita lebih suka melaksanakan tidur, melanjut tidur kita daripada kita melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh itu mengganggu kesukaan dia. Kesukaan manusia itu kan tidur. Kalau subuh hari enaknya tidur, apalagi kalau berselimut, hujan-hujan, menggerimis, subuh hari lagi enak-enaknya tidur, dengar suara azan. Nah, kalau dia mengikuti kemauan dia, maka dia akan lanjut tidurnya. Tetapi kalau dia menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, segera dia akan tinggalkan kesukaan tadi. Walaupun dia suka, dia akan segera bangkit, bangun, ambil wudhu dan pergi ke masjid melaksanakan sholat subuh. Itu diantaranya adalah bersegera dalam melaksanakan syariat Allah. Nah, ada dua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus segera dilaksanakan. Yang pertama adalah kita meraih ampunan dari Allah. Dan kemudian yang kedua adalah kita mengharapkan surganya. Surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Maghfiratin min rabbikum, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Dan ini yang harus selalu kita
laksanakan, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat di masjid. Itu keutamaannya sudah kita ketahui bersama. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa langkahnya seseorang hamba menuju masjid, maka langkah pertama menghapuskan dosa, dan langkah keduanya adalah menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan pahala yang besar, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka dari itu kita harus bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Dan ini harus selalu diulang-ulang. Ya. Karena kehidupan kita yang ritme kita, kebiasaan kita dalam sehari, ya kurang lebih hampir sama kita. Kalau kita tidak biasakan dengan kebaikan, amal-amal soleh, maka kita akan diperdaya dengan kelalaian, kesia-siaan. Karena waktu kita 24 jam, waktu produktif kita, waktu yang kita manfaatkan untuk amal kebaikan, ya, itu bisa dihitung sebentar sekali. Ya. Kalau kita tidak manfaatkan untuk kebaikan, maka akan diambil untuk amalan yang sia-sia. Ya. Jadi kehidupan ini memang harus saling mengingatkan. Ya, selalu. Kemudian juga kita harus memilih yang terbaik untuk hidup kita. Karena hari ini tidak akan pernah kembali lagi ketika kita telah lewati. Ya. Dan kita harus optimal di hari ini, di mana kita hidup. Karena besok pun kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Makanya kita harus segera melaksanakan kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ada dua perkara yang dekat dengan manusia, tapi manusia selalu melupakannya. Apakah itu? Yang pertama adalah masa sehatnya. Ketika kita sehat, kita lupa beramal soleh, lupa melakukan kebaikan, ya, lupa pergi ke masjid. Walaupun masjid kita suara azan terdengar keras, tapi kita tidak melaksanakan ke masjid, tidak mampu kita ke masjid. Kita tidak mau menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama tadi adalah nikmat sehat. Tapi kalau ketika kita diuji sakit, maka kita akan ingin mendekat pada Allah. Berbagai macam kebaikan sudah kita ingin laksanakan. Tapi kondisi kita sudah sakit, kita susah ke masjid. Ya. Nah, kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW adalah masa luang. Gunakan masa luang. Masa luang kita ini ya tadi, waktu yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebelum datangnya masa sempit. Ya, sebelum tidak ada waktu lagi kita untuk beramal. Kalau sudah sampai waktunya kita untuk melakukan kebaikan, maka harus disegerakan. Maka ada masanya nanti ketika kita ingin melakukan kebaikan, kita sudah tidak bisa lagi melaksanakannya. Apalagi ketika ajal kita ingin kembali pada Allah Subhanahu wa taala, ajal kita telah tiba, maka sudah tidak bisa lagi kita berplanning kebaikan itu, sudah tidak bisa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, ada di antara penghuni neraka itu, ya, dia ingin ke dunia, minta dikembalikan lagi di dunia, walaupun hanya detik saja. Ya. Tapi ketika kita sudah di akhirat, maka doa-doa itu sudah tidak ada artinya lagi. Ya. Harapan kita kepada Allah itu sudah tidak ada lagi. Ya. Allah katakan, bukankah kamu waktu hidup telah diberi waktu? Bukankah waktu telah diberikan kepadamu dan telah datang ya, para nabi, para rasul kepadamu? Tapi kita tidak peduli. Ya. Nah, ketika azab neraka itu menghampiri kita, baru kita sadar. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ingat masa luangmu sebelum masa sempit. Ya. Ketika masa sempit datang, sudah tidak bisa kita melakukan berbagai macam kebaikan. Ya. Apalagi ketika misalnya masa sakit dan masa sempit waktu, sudah tidak bisa kita melakukan kebaikan, melainkan ya yang telah berlalu saja. Hanya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih hidup, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, masih alhamdulillah.
Tetapi kalau sudah di alam kubur baru sadar, maka itu sudah tidak ada artinya lagi. Baru kita ingat, oh benar kata Ustaz A, kata si Bulan, kata si A, si B, bahwa di alam kubur ini amal soleh saja yang akan menemani kita, iman dan amal soleh. Kalau kita melakukan kemaksiatan tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab kubur akan menghampiri kita. Azab kubur yang sangat panjang sekali, yang tiada hentinya. Bagaikan seperti disiksa di neraka. Nah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, ungkapan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala berarti Allah menjaga dan melindungi hambanya dari merasakan azab. Ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindungi kita dari azab neraka jahanam. Dan kita akan dimasukkan di dalam surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang tidak pernah terbesit oleh pikiran manusia manapun juga. Begitupun juga neraka. Neraka itu siksaannya tidak pernah terbesit oleh kita juga. Bagaimana dahsyatnya neraka jahanam itu. Neraka yang paling ringan saja, ketika kita masuk di dalam neraka itu, otak kita langsung meleleh, menginjak neraka itu, otak meleleh. Tidak ada yang kalah dahsyatnya. Kita pun kalau di siang hari saja di aspal itu kita berdiam 1 menit saja ketika panasnya luar biasa, itu sudah tidak kuat. Apalagi ketika masuk di neraka, baru menginjak neraka sudah meleleh otak. Betapa luar biasa dahsyatnya neraka. Tetapi juga yang harus diingat bahwa surga itu adalah semua kenikmatan ada di dalamnya. Tidak pernah ada kenikmatan yang terbesit di dunia ini, melainkan kenikmatan di dunia itu sangat luar biasa, tidak terbayangkan. Ya, kita bayangkan saja kalau kita makan durian, sekali 1 buah, 2 buah durian sudah enak kita makan durian. Tapi kalau di surga itu tidak ada batasannya. Semakin kita makan durian, 1 durian semakin enak, 2 durian semakin enak lagi rasanya, 3 durian semakin enak lagi. Semakin kita makan, tingkat keenakannya itu semakin enak, semakin lezat. Dan hampir dibilang tiada hentinya kita sampai kita benar-benar melakukan kegiatan yang lain. Karena tempatnya keenakan semua, tempatnya kenikmatan, berbagai macam kenikmatan itu ya di surga. Inilah yang kita inginkan, yang kita harapkan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersegera menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud bersegera di sini adalah menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan segera taat kepada perintah-perintahnya, ya, agar kita melaksanakan larangan, menjauhi larangan-larangannya, dan kita diampuni dosa-dosa kita. Ya. Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Kinuzi menyebutkan, yaitu kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melaksanakan perintahnya, amal soleh, kemudian menjauhi larangannya, ya. Karena hidup ini yang antara perintah dan larangan saja. Terkadang tidak semua apa yang enak menurut kita, ya, kita bisa laksanakan, ya. Misalnya contoh saja, tidak semua yang jelek itu bisa kita tinggalkan. Contohnya saja misalnya, ya, mohon maaf, bagi para perokok, kalau orang sudah enak rasanya rokok, manfaat rokok tanda petiknya, mohon maaf ini, di bungkus rokok itu sudah ada tulisannya. Tulisannya apa? Ya kan, membahayakan hidup, dapat menyebabkan kanker, ya kan? Tapi kalau kita sudah enak, nikmat, mau dibilang membahayakan hidup, mau dibilang kanker, kalau sudah enak, senang, maka tidak bisa ada yang ngalang. Mengalahnya tidak akan ada bisa, ya, akan dilanjutkan terus, ya. Ya. Tapi kalau dia misalnya sudah sakit, baru dia sadar, ya kan? Nah, begitupun juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal sudah saya sebutkan, terkadang ada perintah Allah Subhanahu wa taala sudah kita ketahui. Kenapa kita berat melaksanakannya? Karena kita tidak suka terhadap perintah itu, tidak tergerak, tidak semangat.
makanya kita tidak melaksanakannya. Coba lihat berapa banyak orang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, misalnya khusus laki-laki. Di masjidnya ini cuma satu shaf, hampir satu shaf setengah, padahal banyak yang laki-laki, ya kan? Kenapa? Karena tadi tidak semangat dalam melaksanakan sholat berjamaah tadi. Sholat, ya. Kalau dia semangat, dia gembira, pasti dia pergi ke masjid. Coba orang yang tidak sholat di masjid, ketika misalnya dengar suara azan, kemudian dia tidak ke masjid, yang biasa ke masjid, kira-kira di mana hatinya? Hatinya gelisah, nggak enak, ya kan? Karena dia gembira kalau pergi ke masjid. Kalau tidak ke masjid, hatinya tidak gembira, sedih. Begitupun juga kita harus segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan kita menanamkan sikap suka melaksanakan perintah Allah. Kalau kita suka melaksanakan perintah Allah dan kita tahu mendapatkan pahala, pasti kita melaksanakannya. Ya. Nah, kemudian kita bersegera menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud dengan lafaz surga di sini adalah semua hal yang menyebabkan seseorang dapat masuk surga. Semua amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita melaksanakannya dengan ikhlas, mata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa jadi amalan itu menghantarkan kita ke surga. Ya. Sekecil apapun amalan kebaikan, maka tidak boleh dianggap amalan yang sepele. Ya. Dan bahkan amalan yang besar pun, kalau hanya dilaksanakan sesaat saja, maka itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun amalan itu kecil, tapi dilaksanakan secara terus-menerus, maka amalan itu adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Artinya walaupun amalan kita misalnya tidak terlalu banyak, tetapi kita melakukannya secara konsisten, istiqomah, terus-menerus, maka itu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada misalnya kita melaksanakan amalan yang besar, tapi itu cuma sekali. Misalnya ya, sholat di masjid, itu amalan yang soleh, amalan baik, tapi cuma sekali saja, hari Jumat saja ke masjid, ya kan? Kalau maghrib, isya, subuh apalagi, tidak mau ke masjid. Padahal semua amal kebaikan tadi, terlebih lagi sholat subuh, kalau kita mudahkan langkah kita melaksanakan perintah Allah menuju masjid di subuh hari, maka pahalanya sama dengan seluas langit dan bumi. Nah, jika dicermati yang dapat mengantarkannya adalah takwa, ya. Jadi lagi-lagi yang harus kita ingat bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik takwanya. Ya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa Allah menjelaskan kepada kita bahwa sebaik-baik di antara manusia, di antara kalian adalah yang paling baik takwanya. Tidak pernah disebutkan yang paling baik di antara kamu adalah yang paling kaya, yang paling tampan, yang paling cantik. Tidak demikian. Tetapi yang paling baik adalah takwanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah tidak melihat fisik kita, tidak melihat harta kita, tidak melihat semua yang nampak-nampak itu, melainkan takwa saja yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa tadi ya sederhananya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan ini yang harus selalu kita ulang-ulang, yang harus kita selalu ingat-ingat, bahwa perintah-perintah Allah itu ketika kita laksanakan, maka akan menghantarkan kita ke surganya. Begitupun juga sebaliknya, kalau kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita melaksanakan bersegera menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berusaha untuk mendapatkan takwa tadi, ya. Ampunan dan surga itu yang kita inginkan, ya. Karena ketika kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mafhum mukhalafahnya kita dimasukkan di dalam surga. Kalau kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
maka kita dimasukkan di dalam nerakanya. Jadi hidup itu cuma dua pilihan. Hidup di dunia ini sebentar saja, ya sekejap mata, tidak terasa waktu terus berputar. Ya. Ujian hidup, semua masing-masing kehidupan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi ajal ketika datang tidak ada yang pernah tahu. Ajal tidak pernah mendengar umur sehat, tidak pernah demikian. Ada orang sehat ketika ajalnya datang meninggal. Ada orang kuat ketika ajalnya datang meninggal. Ada orang sakit ketika belum ajalnya ya meninggal. Ada orang kaya juga demikian, belum meninggal. Ada orang miskin juga belum meninggal. Ya, semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah ajal tersebut. Ampunan dan surga yang disebutkan secara terperinci karena ampunan berarti terbebasnya manusia dari siksa, sementara surga berarti teraihnya pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang selalu kita inginkan, karena kita beramal itu yang kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita balasan di dalam kehidupan ini. Bisa kita bayangkan kalau Allah tidak memberikan aturan dalam kehidupannya, maka tidak ada yang namanya keadilan. Coba lihat, siapa yang mau menghukum para koruptor yang sekarang dibebaskan ini? Ya. Orang koruptor triliunan bebas, uang rakyat, enak ngambil pajak kepada rakyat sampai 300%. Ya. Dari 350.000, kemudian pajaknya jadi 3.500.000. Itu di mana ceritanya? Ini perbuatan yang zalim. Ya. Siapa yang akan membalas itu? Karena ada hisab nanti, ada pertanggungjawaban atas perbuatan kita, atas ucapan kita. Nanti ada yang namanya hisab. Nah, disitulah letak keadilannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan suatu kebaikan, amal soleh, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Barang siapa yang melakukan amal keburukan, maka dia akan mendapatkan balasan azab dari perbuatan. Menurut Imam Wahb Az-Zuhaili, kata ampunan didahulukan daripada surga karena orang yang belum bersih dari surga dosa tidak berhak masuk surga. Sehingga sebelum masuk surga, seorang hamba harus terlebih dahulu memperoleh ampunannya. Makanya ya, ketika kita berharap surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosa kita harus bersihkan dulu, memohon ampun. Makanya kita disunahkan itu setelah sholat fardu, ya kita istighfar, astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Terserah istighfar apa yang mau dipakai, atau yang panjang, atau istighfar taubat. Ya, yang penting istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa kita, atas kesalahan kita. Karena manusia itu tidak ada yang bebas dari dosa kemaksiatan kecuali Nabi dan Rasulnya. Nabi dan Rasulnya itu maksum, tanpa dosa. Ya. Maka dari itu ketika kita orang yang berdosa, banyak maksiat, ya banyak-banyak kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampun dosa-dosa kita. Ya. Kayak kita datang ke majelis ilmu, pengajian, mendatangkan majelis ilmu ini menggugurkan dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya majelis ilmu itu sama dengan Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Karena Rasulullah SAW, datangilah olehmu taman-taman surga. Apakah taman-taman surga itu? Ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwa taman-taman surga itu adalah majelis ilmu, pengajian. Nah, kemudian juga keutamaan lain dari majelis ilmu adalah duduknya seorang yang menuntut ilmu, majelis ilmu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga selesai majelis itu. Maka ini juga bagian dari kita taqarrub, mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun juga nanti di akhirat, semua orang beriman itu akan masuk surga. Ya. Tetapi dilihat dari kadar amalnya. Ya. Makanya nanti akan dibersihkan dulu kalau ada dosa-dosa kita, karat-karat dosa kita dimasukkan dulu di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya kan?
Tapi bisa jadi ketika kita mau masuk neraka, ada anak kita, kerabat kita, kenalan kita, teman kita yang mengangkat kita ke surga, bisa jadi akhirnya kita tidak dimasukkan di dalam neraka tadi. Amin ya rabbal alamin. Nah, surga itu seluas langit dan bumi. Ya. Secara bahasa, kata al-ard berarti khilaf atul, lebar lawan dari panjang. Ya. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kita bisa bayangkan ya. Di dunia saja kita mau tanah aja sekarang dipajaki mahal, susah. Mau dapat tanah 10 kali 25 meter misalnya, itu butuh berapa ratus juta misalnya, ya kan, susah, butuh banting tulang dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita amal soleh, amal kebaikan, Allah janjikan surga seluas langit dan bumi berserta isi. Bisa kita bayangkan tanah yang kita perjuangkan, yang kita cari tadi, yang misalnya 10 kali 25 meter itu ya. Dan nanti kita akan meninggalkan dia, tanah itu. Dan bisa jadi tanah itu juga menjadi hisab yang berat bagi kita ya. Yang kita tempati ya kurang lebih nanti ya 1 kali 2 meter. Itulah tempat kita, tanah yang kita butuhkan. Tapi di surga nanti kelak Allah berikan seluas-luasnya tanah itu. Bukan cuma tanah di surga nanti, semua kenikmatan ya. Bisa kita bayangkan kalau kita berbicara tentang surga saja ya, ada kitabnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu taman-taman surga. Tebalnya sendiri taman-taman surga. Kalau kita baca itu, masya Allah, semakin terasa kita ingin masuk di dalam surga. Betapa kenikmatan-kenikmatan di dalam surga itu sendiri ya. Karena memang manusia itu dia tertarik kepada yang nampak ya. Manusia itu wataknya itu visual. Kalau tidak visual dan nampak, dia tidak tertarik ya. Surga neraka itu tidak nampak ya. Andaikan Allah nampakkan, maka soft-soft di masjid ini tidak akan pernah kosong, rapat, bahkan sampai keluar sana kalau Allah nampakkan. Tapi kan Allah ingin menguji. Allah ingin menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi hidup kita ini kan berlomba-lomba, siapa yang paling baik amalnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan tadi ya. Contohnya misalnya ya, kita bangun tidur subuh hari ketika dengar suara azan, lebih enak tidur atau bangun subuh hari? Enak tidur. Apalagi kalau hujan-hujan, pakai selimut, sudah pakai AC lagi misalnya, wah sudah tambah enak ya. Nah, tapi keutamaan sholat sunnah subuh itu kan tidak kelihatan ya. Barang siapa sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, maka dia akan mendapatkan pahala seluas langit dan bumi ya. Itu tidak kelihatan karena ini bahasa keimanan. Kalau bahasa keimanan itu memang butuh bersihan, keimanan, keyakinan yang kuat, baru kita bisa dengan mudah ya. Karena surga seluas langit dan bumi itu memang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman, yang terbaik amalnya. Nah, dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan dari Usamah Ibnu Zaid, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan Ka'bah Allah, surga adalah cahaya yang memancar, harum semerbak, istana megah, sungai yang tersusun, buah yang masak, istri yang cantik, perhiasan yang berlimpah, tempat yang abadi, bumi kesentausaan, camilan, sayur-sayuran, kesenangan dan kenikmatan, dan tempat tinggi menjulang. Kenikmatan apa yang tidak ada di surga? Semuanya ada. Tadi sudah saya sebutkan diantaranya di dalam kitab Taman-Taman Surga itu disebutkan bahwa penduduk surga itu ketika dia makan buah, ya, tidak terasa buah itu semakin banyak dia makan, semakin nikmat, sampai dia disibukkan dengan aktivitas lain, baru dia beralih lagi. Dan kehidupannya itu di surga nggak seperti kehidupan kita. Kalau kita makan tadi diantaranya
gampang sakit perut, makan banyak sakit perut, mencret, ya kan? Kalau di surga tidak ada sakit perut, tidak ada mencret, tidak ada namanya buang air besar, tidak ada. Karena semua makanan yang masuk, pembuangannya itu lewat pori-pori kita, lewat keringat. Keringat yang keluar itu bukan keringat yang di dunia bau, tetapi semerbak bau kasturi. Makanya tidak terbayang di dunia kita. Ya, di pikiran kita, akal pikiran kita, bagaimana caranya? Ya. Memang surga neraka itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal karena tidak nampak tadi. Makanya tadi saya bilang bahwa kita ini manusia cenderungnya yang nampak-nampak visual. Kalau misalnya diundang di warga Masjid Al-Mu'min, diundang bupati, semuanya diundang bupati besok hari akan diberikan 100 juta satu orang. Ini nampak, bisa dipastikan tidak ada yang tidak datang, pasti datang semua, karena semuanya nampak, balasannya nampak, ya kan, akan dapatkan 100 juta. Tapi seruan akhirat ini tidak nampak. Kalau mau nampak, mati dulu, baru bisa kita rasakan. Ya kan? Kalau kita mati, kita tidak bisa kembali lagi. Ya. Makanya selagi kita masih hidup, pergunakan lama-lama ini untuk menuju kampung akhirat kita. Ibnu Abu Dunya menuturkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanah surga berwarna putih, halamannya berupa batuan marmer, ia dikelilingi kasturi seperti tuangan pasir, di dalamnya terdapat sungai-sungai yang tersusun. Di sana penghuni surga dari tingkatan yang rendah dan tingkatan yang bersuara saling berkenalan. Allah lalu menghimbau menghembuskan angin rahmat, lalu tersebarlah wangi kasturi. Seorang laki-laki pulang menemui istrinya dalam keadaan yang semakin anggun dan wangi. Jadi memang betapa kenikmatan surga itu ya sudah sangat luar biasa sekali. Bisa kita bayangkan kalau kita melihat misalnya saja, anggaplah ke Bantimurung. Kalau orang Makassar kan, orang Sulawesi tahu namanya Bantimurung. Bantimurung itu kan suatu air terjun yang indah. Apalagi kalau dikemas yang sangat indah misalnya kan. Nah, itu kan kehidupan yang tenang, indah. Di surga itu ya ada air terjun, ketenangan, keindahan semua. Wanita-wanitanya, istri-istrinya juga semakin ditatap semakin cantik. Kalau sekarang kan wanita yang cantik itu ada batas umurnya juga. Dia akan lama-kelamaan, dia akan mengkeriput wajahnya, tulangnya mengkeropos, membungkuk. Lama-kelamaan semakin membungkuk, ya, semakin wajahnya semakin keriput. Tapi kalau di surga ya tidak ada namanya tua, tidak ada yang namanya abadi. Khalidina fiha abada, ya, kekal selama-lamanya. Maka dari itu, ya, surga dan ampunan dan surga yang Allah berikan itu pada dasarnya adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Makanya kita harus selalu memposisikan diri kita yang menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana karakter orang-orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 134, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, maupun mampu menahan diri dari kemarahan dan mudah memberikan maaf kepada orang lain. Di antara karakternya, yang pertama adalah dia orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Ya, berinfak di jalan Allah banyak macamnya, mengeluarkan harta kita untuk fisabilillah, untuk membangun masjid, ya, terutama kalau membangun masjid ini sudah jelas hadisnya. Barang siapa yang berinfak untuk pembangunan masjid, membangun masjid, maka kelak dia akan dibangunkan istana megah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah, walaupun berapapun yang kita masukkan, paling tidak setiap hari Jumat kita sudah melatih, sudah menjadikan kontribusi kita juga, insyaallah. Nah, karakter orang yang bertakwa diantaranya lagi yang tadi, ketika marah mampu menahan diri. Marah ini memang tempatnya setan, ya, harus diingat. Dan marah ini juga tidak baik untuk kesehatan kita.
Ya, makanya di Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW menekankan kepada kita agar kita jangan marah. Marah itu yang maksudnya adalah meluapkan emosinya, ya, harus ditahan sebenarnya. Ya. Contohnya misalnya orang meluapkan emosinya, tidak ditahan, tidak dikendalikan, itu bisa kena stroke, bisa kena serangan stroke karena saraf di otak itu kan kecil-kecil, tipis-tipis saraf-saraf di otak. Ketika orang emosi marah, maka aliran darah kencang aliran darah di saraf otak. Ketika aliran darah itu kencang, maka terjadilah pecah pembuluh darah. Nah, makanya jangan marah. Kalau kita marah kita tahan, maka aliran darah ke otak itu tidak naik, tidak kencang, masih bisa terkendali. Tapi kalau sudah kita luapkan, maka langsung bisa terjadi pecah pembuluh darah. Dan ini pernah pasien saya juga banyak yang stroke. Kebanyakan ya karena tadi emosi, marah, tidak bisa tahan. Ada ini pasien sudah sehat stroke-nya, stroke karena dia tidak tahan emosi, karena di perawatan di rumah sakit misalnya lama, dia kesal, dia marah sama perawat. Ketika dia marah sama perawat, tiba-tiba langsung naik saraf otak tadi kencang, tiba-tiba pingsan. Bangun-bangun udah tidak bisa gerak tangan kakinya. Nah ini menurut ilmu medis kesehatan saja tidak baik, ya kan? Bagaimana dengan Rasulullah SAW untuk akhirat kita? Kata Rasulullah SAW, jangan marah. Rasulullah sebutkan sebanyak 3 kali. Jangan marah bagimu surga. Kalau kita mampu menahan emosi, maka surga adalah balasannya. Kemudian memberikan maaf kepada orang lain. Nah, mereka bukan pula orang yang tidak pernah berbuat salah dan khilaf. Namun mereka adalah orang-orang yang mau bertaubat setelah terlanjur melakukan kesalahan. Mereka bertaubat dengan sebenar-benarnya, yakni dengan cara ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya atas dosa-dosa yang telah mereka kerjakan, bertekad kuat tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut lagi. Jadi karakter orang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah dosa, tidak pernah maksiat, tidak demikian. Ya, Allah sudah jelaskan di Al-Quran, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 135 ini, bahwa mereka bukan berarti ya orang-orang yang bersih, ya, tidak pernah berbuat salah atau khilaf, ya. Namun mereka adalah orang-orang yang mau bertobat setelah terlanjur melakukan kesalahan. Ketika kita banyak maksiat, ya kita mohon ampun pada Allah, berdoa atas dosa-dosa kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita punya tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Kemudian orang yang bertakwa itu pada dasarnya tidak akan menunda-nunda. Ya. Dia tidak akan menunda-nunda suatu kebaikan. Ya, tadi ketika ada panggilan azan, ya dia segera memenuhinya. Tidak ditunda-tunda. Waduh, ini belum beresin ini, belum itu dan lain sebagainya. Tidak ada selesai urusan dunia. Urusan dunia kalau diikuti tidak ada habisnya. Karena besok berputar lagi waktu, ada pagi lagi hari. Berputar lagi waktu, ada malam hari, ada pagi siang malam, pagi siang malam. Kalau kita ikutin semua dunia terus, tidak pernah ada habisnya. Selalu sampai kita mati, baru kita sadar. Ya. Nah orang yang bertakwa tadi dia tidak menunda-nunda, ya. Tidak menunda-nunda, ketika sudah kewajiban yang harus dia laksanakan, maka dia segera melaksanakannya. Ya, dia tidak menunggu-nunggu. Nah, misalnya seorang yang orang kaya, ya, dia punya harta, maka dia tidak menunda-nunda untuk bayar zakat. Sudah waktunya dia bayar zakat, dia bayar zakat. Ya. Sudah waktunya dia bayar hutang, ada uangnya, dia akan bayar hutang. Nah, itu diantaranya. Artinya tidak menunda-nunda, semua kebaikan dia laksanakan dengan segera. Karena kematian bisa datang kapan saja, ya, sehingga setiap orang senantiasa harus waspada, ya, takut, ya, jangan sampai ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ajal datang menjemputnya. Ya. Ajal datang itu pasti. Ya, ini pilihan. Cuma kita menentukan kondisi ajal kita itu seperti apa, kita lah yang menentukannya. Kita yang menentukannya.
Maksudnya adalah kita mau meninggal dalam keadaan maksiat atau dalam keadaan taat pada Allah. Itu pilihan kita. Makanya kan kita harus istiqomah. Istiqomah itu ya terus menerus. Jangan hari ini pagi ini takwa, sore maksiat. Sore takwa, pagi maksiat. Tidak demikian. Yang namanya takwa pagi, siang, malam ya selalu bertakwa. Selalu berusaha untuk taat kepada Allah. Tidak mengenal waktu. Tapi kalau takwanya pagi, takwa sore maksiat, ya bisa jadi kita meninggalnya udah tahu kita. Namanya kematian tadi, ajal bisa datang kapan saja. Contohnya ini, tinggal kita pilih yang mana. Misalnya banyak kita lihat di video-video YouTube, imam meninggal pada saat imam, ya kan? Makmum meninggal pada saat sholat berjamaah, khotib ketika di mimbar meninggal, ya. Ketika berceramah baru berceramah meninggal. Ada qori baca Quran, baca Quran meninggal, ajalnya datang, ya kan? Berarti karena keistiqomahan mereka meninggal dalam ketakwaan, ya kan? Nah, bagaimana dengan seorang muslim? Dan kita juga lihat ini, naudzubillah jahil, ya, lagi joget-joget meninggal. Ini banyak di Facebook, di YouTube. Lagi joget-joget bapak-bapak, jogetnya bagus, suaranya bagus, meninggal. Nenek-nenek joget-joget meninggal. Masih muda joget-joget meninggal. Tinggal kita pilih yang mana tadi. Kira-kira joget ini boleh nggak, bagus nggak, ya kan? Ya, kalau nggak bagus ya jangan dilaksanakan. Takutnya nanti ketika kita lagi joget-joget, ya kan, ajal datang menjemput bagaimana? Ya kan? Makanya kita harus waspada, ya. Hati-hati karena yang namanya maut itu tidak pernah kita mengetahui. Nah, bagaimana teladan bersegera para melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu mereka bersegera untuk syahid, yang bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersegera menyambut syahid. Ya, ini kisah sahabat. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW pada perang Uhud, "Tahukah engkau di mana tempatku jika aku terbunuh?" Ini seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahukah engkau di mana tempatku jika aku terbunuh?" Rasulullah bersabda, "Engkau akan berada di surga." Mendengar sabda Rasul SAW tersebut, maka laki-laki itu serta-merta melemparkan buah-buah kurma yang ada di tangannya, kemudian ia maju untuk berperang hingga terbunuh di medan perang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seseorang ketika dia mau cepat ke surga, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bertanya ini, ya, dia tanya, lebih baik mana, ya, di mana tempatku kalau saya terbunuh dalam perang ini? Di surga. Makanya ketika dengar itu, dia langsung cepat-cepat menuju medan jihad, ya. Walaupun kurmanya masih belum dihabisi, ya. Karena dia tahu balasannya adalah surga. Nah, kemudian bersegera berpindah arah kiblat. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, dan beliau lebih menyukai untuk menghadap Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Sungguh aku telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit, dan agar aku menghadapkanmu ke kiblat yang kamu sukai." Maka Nabi SAW sholat menghadap Ka'bah. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang sholat asar bersama beliau SAW. Kemudian dia keluar menuju kaum Ansor dan berkata dirinya bersaksi bahwa ia sholat bersama Nabi SAW dan beliau menghadap ke Ka'bah. Maka kaum Ansor pun mengubah arah kiblat mereka menghadap Ka'bah, padahal mereka sedang rukuk sholat asar. Jadi ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu hal, suatu perintah,
Maka para sahabat tidak menunda-nunda, tidak menanyakan lagi. Mereka sami'na wa ata'na. Ketika ada seorang sahabat yang lagi sholat ini, kemudian disampaikan sahabat lain yang sholat bersama Rasulullah, yang mana dia sholat bersama Rasulullah, yang mana sebelumnya kiblatnya ke Baitul Maqdis, kemudian menuju Ka'bah, dia sampaikan. Padahal sahabat itu lagi ruku, bahwa Rasulullah SAW sholat menghadap Baitullah Makkah, maka langsung dia merubah posisi kiblatnya padahal lagi ruku. Ya. Ketika itu ada perintah, ya. Bersegera meninggalkan daging keledai. Ya. Ini juga contoh para sahabat. Kami ditimpa kelaparan pada beberapa malam saat perang Khaybar, dan kami menemukan keledai kampung, kemudian kami menyembelihnya. Maka ketika Khalid telah mendidih, mendadak berteriak juru bicara Rasulullah SAW, matikanlah Khalid itu dan kalian jangan makan daging keledai jinak itu sedikit pun. Abdullah berkata, kami pada saat itu mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan keledai jinak itu hanya karena belum dibagi 5, karena harta rampasan perang. Tapi sahabat yang lain berkata keledai jinak itu diharamkan secara mutlak. Kemudian aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair dan dia menjawab keledai jinak itu diharamkan secara mutlak. Ini dalam kondisi setelah selesai perang, ya. Kemudian ada keledai jinak. Para sahabat lagi dalam keadaan lapar. Keledai jinak ini malah disembelih. Ya. Nah, kemudian justru malah dilarang, tidak boleh memakannya. Padahal kondisi lagi lapar dan ini adalah keledai kampung, ya. Kemudian sudah dalam kategori sudah milik kaum muslimin, cuman kan belum dibagi, ya, belum dibaginya, belum dibagi, harus dibagi dulu baru boleh dimakan. Walaupun milik kaum muslimin, tapi kalau belum dibagi tidak boleh dimakan. Mereka para sahabat memotong itu karena kelaparan, ya, saking laparnya dipotonglah tadi keledai tadi. Tapi ketika dipotong sudah masuk wali, kemudian ada sahabat yang menyampaikan berita bahwa keledai itu belum dibagi dan diharamkan secara mutlak, mereka tidak memakannya sama sekali. Ini diantaranya orang yang bersegera dalam ketakwaan. Masih ada waktu? Oh, masih kan? Bersegera meninggalkan bangkai. Ini juga ada kisah sahabat radhiyallahu anhu. Hibah bin Hajar mengatakan bahwa kami bersama Rasulullah SAW ketika aku sedang memasak daging bangkai. Tidak lama kemudian Allah menurunkan ayat ini yang isinya adalah mengharamkan bangkai. Seketika aku menumpahkan periuk yang berisi bangkai. Dulu sebelumnya bangkai, maksudnya yang mati belum disembelih, ada bangkai itu masih dibolehkan dulu. Setelah turun ayat diharamkan bangkai, walaupun para sahabat dalam keadaan lapar suka makan itu, tapi ketika perintahnya diharamkan maka tidak dimakan, langsung dibuang. Ya. Inilah diantaranya bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ada kisah ya, para sahabat bersegera meninggalkan khamr. Ya. Suatu hari aku memberi minum kepada Abu Talha Al-Ansari, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Ubay bin Ka'ab dari Fatih, yaitu perasan kurma. Kemudian ada seorang yang datang, dia berkata sesungguhnya khamr telah diharamkan. Maka Abu Talha berkata, wahai Anas, berdirilah dan pecahkanlah kendi itu. Anas berkata, maka aku pun berdiri mengambil tempat penumpuk biji-bijian milik kami, lalu memukul kendi itu pada bagian bawahnya hingga pecah kendi itu. Jadi ketika itu sebelumnya memang khamr tidak diharamkan. Ya. Di antara kebiasaan orang Arab kala itu adalah minum khamr, dan mereka punya jenis macam-macam khamr. Ya. Ada ratusan tahun dan nenek moyang mereka itu sudah ada khamr itu disimpan di kendi-kendi mereka. Di antara bentuk memuliakan tamu itu adalah menyediakan khamr kalau ada tamu datang. Nah, ketika datang pelarangan pengharaman khamr, maka mereka tidak tanya-tanya lagi. Ya, langsung mereka perintahkan kepada sahabat yang lain juga,
kepada saudara-saudaranya pengharaman ini. Kemudian saat itu juga langsung dihancurkan kendi-kendi isi khamr. Ya. Jadi dipisahkan di Madinah itu penuh dengan lautan khamr. Karena di mana-mana khamr di luar, bau khamr di mana-mana. Hampir semua rumah itu ada khamrnya. Ya. Dibuang semuanya. Makanya bisa dibilang lautan khamr karena hampir semuanya punya khamr. Dibuang semua tanpa ada tanya-tanya lagi kepada Rasulullah. Kalau kita misalnya sesuatu yang kita sukai, harus tanya dulu kenapa diharamkan, kenapa tidak boleh, ya kan? Ini tidak ada kata-kata kenapa, enggak. Sami'na wa ata'na. Nah, begitupun juga ada seorang sahabat yang dia segera menceraikan wanita kafir. Ya. Namanya dia suka kepada istrinya. Dulu waktu itu belum ada larangan ya. Telah sampai berita kepada kami ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang memerintahkan kaum muslim untuk mengembalikan kepada orang-orang musyrik apa yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang telah hijrah dan Allah telah menentukan hukum kepada kaum muslim agar mereka tidak menahan tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir, bahwasanya umat telah menceraikan 2 orang perempuan. Jadi kalau itu masih dibolehkan sebelumnya. Setelah ada perintah surah Allah turunkan surah Al-Mumtahanah ayat 10 ini, maka tidak boleh. Umar radhiyallahu anhu menceraikan 2 orang perempuan. Nah, artinya mereka bersegera. Ketika itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menunggu-nunggu. Nah, ini juga contoh bagaimana kaum muslimah kala itu ketika datang perintah untuk mengenakan kerudung atau jilbab. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, semoga Allah merahmati kaum wanita yang hijrah pertama kali ketika Allah menurunkan firman-Nya dan hendaklah mereka mengenakan kain kerudung. Kerudung mereka diulurkan ke arah baju mereka. Maka kaum wanita itu merobek kain sarung mereka untuk dijadikan kerudung dan menutup kepala mereka dengannya. Jadi dengan seketika itu ketika mereka mendengar kewajiban untuk menutup aurat, mereka segera merobek korden-korden atau kain-kain yang dia dapati saat itu tidak menutup auratnya, langsung dipakai, digunakan. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas tentang bersegera melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan. Dan ini ada kisah, saya bacakan dulu ya, kisah Hanzalah bin Amr radhiyallahu anhu telah mendengar seruan perang Uhud, maka dia pun bergegas menyambut panggilan itu dan dia mati syahid dalam perang Uhud tersebut. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sahabat Hanzalah dimandikan oleh malaikat, maka tanyakanlah kepada keluarganya. Maka aku pun pergi bertanya kepada istrinya. Dia pada malam hari itu adalah pengantin baru. Istrinya berkata, ketika mendengar panggilan untuk berperang, suamiku keluar pada malam hari dalam keadaan junub. Rasulullah SAW bersabda, begitulah ia dimandikan oleh malaikat. Jadi sahabat Hanzalah di malam pengantinnya, dia dengar informasi Rasulullah akan pergi jihad, maka dia tidak mandi dulu, dia lupa untuk mandi, dia langsung bergegas. Karena biasanya kalau ada seruan jihad, itu ada di antara para sahabat yang keliling. Para sahabat berkeliling menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pada malam hari ini akan melakukan jihad. Kaum muslimin diharap untuk segera ikut bersama-sama jihad dengan Rasulullah SAW. Mendengar kabar itu, Hanzalah langsung menyiapkan pakaian perangnya, barang-barang perangnya langsung ikut gabung. Setelah perang ternyata dia syahid. Ternyata setelah syahid itu Rasulullah lihat bagaimana Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Karena jasadnya itu basah, jasadnya itu basah, dan Rasulullah sampaikan kepada para sahabat yang lain, sesungguhnya Hanzalah ini telah dimandikan oleh malaikat.
Mungkin itu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita sampaikan, kita kaji pada malam hari ini dari ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.